apa kabar? Mengalami pasang surut dalam kehidupan rohani adalah hal yang selalu dialami oleh banyak orang. Seseorang bisa saja memiliki semangat pada hari ini, tetapi kemudian menjadi padam pada keesokan harinya. Hal yang sama dialami oleh bangsa Israel. Hari ini mereka percaya kepada Tuhan, besok padam. Hari ini mereka bersyukur, besok bersungut-sungut. Kehidupan yang keras yang dialami di padang gurun maupun ketika berada di tanah pembuangan merupakan tantangan yang keras setiap hari terhadap keyakinan mereka akan kebesaran Allah. Sebagaimana bangsa Israel, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Masalah dan kesulitan hidup dapat dengan mudah mengikis keyakinan kita akan kebesaran Allah. Kecemasan, kekhawatiran hidup di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, di dalam kehidupan studi maupun di dalam pelayanan dapat memberikan tekanan, dapat memberikan kekecewaan, bahkan tidak jarang berujung pada keinginan untuk mengakhiri kehidupan. Hal itu bisa terjadi ketika kita kehilangan kekuatan pada manusia roh kita. Seseorang tidak dapat mengandalkan kehidupannya hanya dengan semangat rohani yang dahulu dia dapatkan ketika menjadi petobat baru. Karena dalam jangka waktu tertentu semangat itu akan hilang sementara kehidupan terus berjalan dengan berbagai tekanan dan masalah di dalamnya. Kehidupan rohani kita harus selalu dibaharui, cadangan kehidupan rohani kita harus selalu diisi dan dibaharui setiap hari. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 di sana dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Nah, saudara, kita harus selalu hidup menanti-nantikan Tuhan. Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kita ketika kita hidup menanti-nantikan Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah sikap hidup menanti-nantikan Tuhan? Di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, di sana mengajarkan kita tentang beberapa hal mengenai sikap hidup menanti-nantikan Tuhan. Hal yang pertama ada di ayat yang ke-35. Di sana dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Saudara, bagi bangsa Israel, mengikat pinggang adalah sikap yang siap untuk melakukan suatu pekerjaan, sikap yang siap untuk melayani. Melayani di sini tentunya bukan sekedar mengeluarkan tenaga untuk melakukan sesuatu, tetapi lebih kepada hati yang benar-benar siap, hati yang benar-benar tulus untuk melakukan satu pekerjaan, hati yang benar-benar tulus dan siap untuk melayani. Hal yang kedua masih di ayat yang ke-35 bagian B, di sana dikatakan pelitamu tetap menyala. Saudara, saya senang dengan sebuah lirik lagu yang mengatakan, jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Nah, saudara, dunia di sekeliling kita adalah tempat yang gelap. Dan disinilah tempatnya bagi kita untuk menunjukkan dan memancarkan terang itu. Sebuah titik yang putih akan nampak di atas secari kertas yang berwarna hitam. Ketika kita melakukan setitik kasih di antara 1000 kejahatan, itu sama halnya kita menyatakan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Perbuatan baik yang dilakukan akan membuat dunia melihat sebuah perbedaan dan mempermuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, di ayat yang ke-37, berjaga-jaga. Saudara, seorang tentara di medan pertempuran tidak akan pernah lengah, karena itu akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri. Bukankah hidup kita juga adalah sebuah medan pertempuran? Saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Miliki waktu yang khusus dengan Tuhan, karena pencobaan selalu akan menjatuhkan orang yang tidak menjaga kehidupannya di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-42 dan 43, memberi makan hamba-hambanya. Banyak orang di sekeliling kita yang sedang lapar dan haus. Bukan hanya sekedar lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi jiwa mereka dahaga akan kebenaran. Mereka mencari kebenaran yang tidak mereka temukan di tengah-tengah kemewahan hidup.
Inilah tugas kita untuk memberi makan pada jiwa mereka. Jadikan penginjilan sebagai gaya hidup, menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan tentang Kristus untuk membawa mereka pada kebenaran hidup yang sesungguhnya. Saudara, inilah 4 sikap menanti-nantikan Tuhan. Jangan mau hidup dalam kelesuhan rohani. Mari semangat melayani Tuhan. Jadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap. Berjaga dan berdoa di dalam Tuhan. Miliki waktu yang khusus bersama dengan Tuhan. Dan jadikan penginjilan sebagai gaya hidupmu. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada dunia di sekelilingmu untuk membawa banyak orang pada kebenaran yang sesungguhnya. Maka janji Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan berhenti menanti-nantikan Tuhan, saudara, karena sementara kita menanti-nantikan Tuhan, Dia akan terus membaharui kekuatan manusia roh kita untuk membuat kita tetap kuat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu hidup menanti-nantikan Tuhan. Kami menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu siap melayani Tuhan. Kami berjaga-jaga di dalam doa kami kepadamu Bapa. Dan kami memberitakan Injil, membawa sebanyak mungkin orang untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.